Ingatlah bahwa bangunan kuat itu dimulai dari pondasi yang jujur, dan tanpa itu maka semuanya akan runtuh. Jadilah insinyur yang membangun, bukan yang menghancurkan. Pak Bayu, bukankah seharusnya kita menggunakan agregat berukuran 5-10 cm sesuai dengan apa yang tertulis di RAB? Itu udah tertera dari kantornya, Dek, biar bisa menghemat biaya. Biaya. Nah, salah satu contoh bentuk korupsi di dunia konstruksi dapat muncul dari praktik seperti ini. Pakai batu yang murah aja, yang penting kelihatan bagus. Sisanya kita putar buat pengamanan proyek. Iya, kemarin kan aku magang di proyek pembangunan jalan di pinggir kota. Di sana aku belajar banyak hal, terutama tentang kejadian di proyek lapangannya. Nah, tapi kamu tahu nggak? Di sana agregat yang digunakan yang mana di RAB seharusnya menggunakan ukuran 5-10 cm diubah menjadi kurang dari 5 cm. Kenapa bisa gitu? Terus kamu tahu nggak? Aku udah ngajuin ke pengawasnya bahwa agregat yang digunakan itu tidak sesuai, tetapi jawabannya apa coba? Itu sudah terbiasa terjadi di lapangan. Itulah pentingnya integritas dalam profesi. Teknologi bisa kamu kuasai, tetapi etikalah yang terpenting. Minimnya transparansi dan keserakahan pelaku menjadi faktor penyebab korupsi di proyek konstruksi. Bapak, apakah benar ini dengan pengawas? Iya. Ya, Di sini. kami dari wartawan ingin sedikit bertanya tentang proyek jalan ini. Mengapa ya ini baru 3 bulan tapi jalannya sudah rusak? Apakah ini emang akibat dari material yang di bawah standar? Jadi gini, Dek. Jadi sebenarnya saya udah ingatkan dari awal, tetapi suara saya tuh kalah sama uang kayak gitu. Mari kita ciptakan konstruksi yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab. Korupsi dalam konstruksi sering terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap untuk memenangkan tender, komisi gelap, sampai pengaturan harga proyek. Contohnya, beberapa proyek mengalami kenaikan biaya akibat pemberian suap kepada pejabat atau kontraktor tertentu. Data global menunjukkan bahwa korupsi bisa menambah biaya proyek hingga 20-30%. Akibatnya, proyek sering terlambat, kualitas menurun, dan keselamatan terancam. Ini bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga bisa membahayakan nyawa. Faktor utama korupsi dalam konstruksi adalah kurangnya transparansi dan pengawasan yang lemah. Regulasi yang ada seringkali tidak dijalankan dengan tegas, serta sistem pengadaan yang rentan manipulasi. Ditambah lagi, budaya yang memungkinkan praktik korupsi membuat masalah makin sulit diatasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, kontraktor, hingga masyarakat, agar bersama-sama menjaga akuntabilitas dan integritas. Peran masyarakat dan komunitas. Masyarakat memegang peranan penting dalam mengawasi proyek-proyek konstruksi yang berada di lingkungannya. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi aktif, kita bisa menekan tindak korupsi. Misalnya, melaporkan indikasi kecurangan, mengikuti forum transparansi, dan mendukung kebijakan anti korupsi. Peran komunitas ini sangat vital karena korupsi tidak akan hilang tanpa tekanan dari bawah. Jika masyarakat bersatu dan berani bersuara, pelaksanaan proyek akan lebih transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, edukasi mengenai hak-hak warga dan mekanisme pelaporan juga penting agar pengawasan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif ini pada akhirnya akan menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Kini, upaya melawan korupsi sudah semakin maju dengan pengembangan teknologi seperti blockchain untuk transparansi transaksi dan kecerdasan buatan untuk deteksi anomali. Namun, teknologi ini harus didukung oleh komitmen politik dan budaya kerja yang bersih.
Saya berharap ke depan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bisa menciptakan industri konstruksi yang jujur, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua. Nah, dari pembahasan kita ini, jelas bahwa korupsi di dunia konstruksi adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Namun, melalui kesadaran, partisipasi aktif, dan pemanfaatan teknologi, kita dapat mewujudkan industri konstruksi yang transparan dan berintegritas. Mari kita semua menjadi agen perubahan demi masa depan yang lebih baik. Dengan meningkatkan kesadaran dan integritas, kita dapat mewujudkan lingkungan konstruksi yang lebih baik. Bersama, kita dapat membuat perbedaan nyata dalam memberantas korupsi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk terus belajar dan bergerak bersama melawan korupsi. Cegah korupsi di dunia konstruksi.